Oke, pertemuan kita kali ini tentang just in time manufacturing di mata kuliah manajemen kualitas total. Ya, nah, tujuan dari perkuliahan kita hari ini, pertama dapat menjelaskan proses pemanufakturan, kedua dapat menjelaskan filosofi dari just in time, ketiga mengetahui latar belakang dari just in time, yang keempat mengetahui dukungan just in time, dan kelima adalah kritik just in time. Oke, nah sebelum dimulai kita sama-sama lihat tayangan tentang just in time. Ya. Selling breakdowns. Whenever you buy a complex piece of equipment such as a TV or a car, do you ever wonder how exactly it all came together? Well, ever since the Industrial Revolution, that how has been a vital question for many businesses. Today we're going to look at how in post-war Japan, Toyota helped to create one of the smartest production systems that we have, named Just in Time. We'll look at how it works and how you can apply the philosophy and practices to many other areas of your business. After World War II, Japan faced some difficult problems. They didn't have a lot of cash, resources were scarce, and there wasn't a lot of free land to expand factories. However, Taiichi Ohno at Toyota managed to turn these problems into advantages by slowly creating the just-in-time system. The idea didn't come all at once. It's more that through the 50s and 60s, various changes were implemented and improved until the 70s, where the wider world began to realize the benefits and adopted a similar approach. So, what is just in time? The philosophy is to make the entire production system only work with what it needs and to minimize wait times between each stage. The biggest savings is normally around inventory. Before just in time, a company would keep a warehouse filled with the parts and raw materials it needed. When supplies were getting low, they'd reorder when they had just enough to keep going until the new delivery came. But Toyota realized, what if you just keep making that same order as soon as the next one arrives? That way, you never need to keep this stockpile of spare parts. The cost savings were huge since warehousing is seriously expensive. You need to pay for massive space, power, staff, security, and for all the parts that are just sitting there waiting, not making you money or adding value to your product. And this is the core of just in time. You look at each area of production and ask, is this adding value to the product? If it isn't, maybe there's a better way to do it. You cut everything down to its most efficient form with almost no room for error, which is where the risk in just in time lies. Toyota used Japan's relatively small size to its advantage. You could rely on suppliers delivering exactly on time because they only had to travel small distances. This is important because if you get problems with supply, it can shut down the whole system. But it's normally worth the risk because the savings are huge on inventory and staff costs. More than this, though, you're forced to create a working philosophy that there's no room for error. You don't have spare parts or spare time, so you have to make sure everything functions perfectly. Often, efficiency comes at the cost of quality, but not in this case. In just in time, you're forced into quality in order to be efficient. That's why it's applicable to many other areas of business. The best way to think about it is if we simplify everything to two approaches, just in time and just in case. With just in case, you're trying to minimize risk by always giving yourself a buffer. You'll carry extra stock so you can swap out faulty items. You'll overstaff certain areas because they've occasionally had too much work to deal with. You'll support a service that just a few customers ask for. With just in time, you don't simply cut these areas and cross your fingers that nothing bad happens. No, you work out how you can avoid them happening in the first place. Because this is money that's wasted unless a bad thing happens, you're effectively investing in mistakes. Better quality control means staff can trust the stock that they have so they don't need a backup. As for workloads, the only reason one department is hit by a workload that they can't handle is because there's not enough visibility between departments. If your sales team know the capacity of production and its current status, then they won't put in an order that can't be filled. And as for offering a service with limited customer appeal, well, maybe you cut it out completely, or you just find a way to merge it with other services so the resources it requires are absolutely minimal. When done well, the just-in-time philosophy should be good for morale too, because the whole point of it is telling your staff, I'm trusting you to perform consistently. And I think most of us respond well to that kind of respect. Want to learn more about business theory and history? Be sure to like and subscribe to be notified about it. Oke, itu tadi pengantar dari just in time. Jadi di situ bisa kita lihat bagaimana sejarah dari just in time. Ya, just in time adalah sistem produksi atau sistem manajemen fabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaan Jepang. Dalam hal ini adalah Toyota.
Ya, nah, ini prinsipnya hanya memproduksi jenis barang yang diminta sejumlah yang diperlukan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Nah, Toyota Motors ya, ini adalah perusahaan terbesar kedua belas di dunia berdasarkan pendapatan ya. Ini di tahun 2014. Kalau untuk jenis industri mobil, ini adalah yang terbesar di tahun 2012 berdasarkan produksi. Nah, Toyota adalah mobil pertama di dunia yang memproduksi lebih dari 10 juta kendaraan per tahun. Tahun 2014, Toyota adalah perusahaan terbuka terbesar di Jepang berdasarkan kapitalisasi pasar dan pendapatan. Jadi, Toyota itu bisa besar karena dia menerapkan just in time. Ya, just in time. Perusahaan yang tidak menerapkan just in time, mereka itu akan memperbanyak stok untuk buffer, untuk jaga-jaga. Ya, kalau ada barang yang rusak, barang yang reject, itu mereka sudah punya stok cadangan. Ya, tapi Toyota Motor itu enggak ada. Mereka hanya menyiapkan part ya, cadangan atau spare part dengan jumlah yang sudah ditetapkan. Jadi kalau jumlahnya spare part A itu hanya 20 ya 20. Begitu sudah digunakan 5, sisa 15 mereka langsung penuhi lagi. Jadi di stoknya itu tetap terjaga 20 menit dan tidak lebih. Sehingga apa? Gudangnya mobil Toyota itu enggak banyak. Karena mereka begitu selesai produksinya, waktu lead time-nya itu juga nggak lama. Selesai diproduksi maksimal 1 minggu, itu semuanya produk dari lot tersebut itu sudah terkirim. Sudah terkirim dan gudangnya itu langsung diisi oleh lot produk yang baru. Ya, lot produk yang baru. Jadi turnover produksinya itu tinggi. Ya, jadi kalau kita membeli kendaraan, motor atau mobil misalnya, kemudian perlu waktu inden yang lama, itu akan beresiko besar. Kenapa? Karena pada saat inden, konsumen akan dia bisa berubah pikiran, membatalkan kembali, misalnya kan, sehingga penjualannya itu bisa gagal. Kalau terlalu lama, ya. Jadi di sini ya Toyota itu selalu menjaga produksinya dengan just in time. Nah, para tokoh Toyota. Ya, pertama adalah Sakishin Toyoda. Ini menerapkan Toyota Automatic Loom. Kemudian Kiichiro Toyoda. Ini menggunakan use chain conveyor into the assembly line. Jadi dia menggunakan rantai. Kalau Ford itu menggunakan ban berjalan, kalau dia sudah menggunakan rantai. Sistemnya sama ya. Jadi produk itu berada di atas rel, kemudian itu akan berjalan ke ke bagian-bagian untuk tahapan produksinya. Nah, yang ketiga adalah Taichi Ono. Ini yang mengimplementasikan JIT yang tadi. Ya, ada di tayangan tadi ya tokohnya. Nah, just in time menurut S. Anil Kumar adalah filosofi daripada teknik dengan menghilangkan semua limbah dan mencari perbaikan terus-menerus. Ini bertujuan untuk menciptakan sistem manufaktur yang menanggapi kebutuhan pasar. Jadi di sini limbah sisa produksi itu dihilangkan. Dihilangkan artinya semua bahan baku itu digunakan semaksimal mungkin. Ya, dengan perbaikan terus-menerus. Kalau menurut Nur Hasanah, konsep just in time menekankan pada pembelian bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan proses produksi, tidak kurang tidak lebih pada saat bahan-bahan diperlukan untuk membuat produk yang dipesan konsumen baik melalui pesanan maupun kebutuhan pasar, sehingga tidak ada persediaan bahan baku di gudang kecuali habis. Ya, jadi Toyota membuat
memproduksi mobil itu mereka ya kalau kita lihat ya lewat di Bekasi itu ada sebesar lapangan bola isinya mobil-mobil semua ya buatan Toyota itu bukannya stok tapi itu memang sudah dipesan oleh dealer-dealer seluruh Indonesia. Jadi mereka yang apa namanya dealer itu yang membeli produk itu dan dealer itu memesan juga sesuai dengan apa namanya perkiraan forecast perencanaan penjualan di wilayahnya masing-masing. Nah, konsep dasar dari just in time yang pertama memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Jadi tidak memproduksi ya kalau manufaktur tradisional itu mereka berprinsip bahwa produksi itu ditambahkan 10%. 10% itu untuk mengantisipasi apabila ada cacat produksi, ya barang yang reject atau kegagalan produksi dan lain sebagainya. Jadi mereka masih punya cadangan. Tetapi pada saat ternyata tidak ada kerusakan cacat produksi, maka itu akan menjadi 10%. Itu akan menjadi biaya karena akan tersimpan di gudang, ya kan? Karena untuk menyimpan itu kan membutuhkan biaya untuk penyimpanan. Kemudian juga untuk pengiriman, kalau memang gudang nggak muat dikirim lagi ke gudang lain, ya semua pengiriman itu juga akan menjadi biaya. Biaya yang sebenarnya tidak diperlukan. Gitu. Nah, di just in time itu semuanya dihilangkan. Jadi hanya memproduksi yang dibutuhkan. Ya, ini produksi. Coba kalau makanan, ya kan bayangkan kalau makanan. Makanan kita nggak bicara makanan yang yang awet ya, yang bisa disimpan berhari-hari. Tapi kalau restoran, kalau sudah dimasak misalnya, nah itu kan berarti harus tidak boleh tersimpan. Kalau tersimpan ya besoknya nggak mungkin ada yang beli, karena kan sudah basi atau sudah lain rasanya kan. Nah itu ada tantangan tersendiri. Nah yang kedua adalah otonomasi. Jadi di sini unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses produksinya. Jadi otonomasi ini perpaduan antara manusia dengan mesin. Mesin memproduksi barang, ya kan? Tetapi manusia yang akan mengecek barangnya itu cacat atau enggak. Kalau ternyata barang itu cacat, karena yang mesin juga tidak sempurna, pasti ada kesalahan. Mesin itu presisi, tetapi begitu ada pergeseran 0,1 mili pun itu nanti akan membuat produksi itu akan dinilai cacat. Ya, jadi contohnya kalau di otomotif satu panel dengan panel lain misalnya itu sudah dihitung ya sampai 0,01 mili. Jadi kalau ada tidak presisi maka akan menimbulkan gap renggang. Jadi Anda bisa lihat pintu mobil dengan bodi mobil itu pasti ada renggang. Ya. Nah itu ada jarak yang ditolerir. Jaraknya berapa mili? Itu adalah ya itu tadi karena mesin ya. Nah kalau melewati batas itu maka si manusianya yang akan menyetop, menghentikan produksi sehingga barang cacat ini tidak lanjut, tidak sampai ke konsumen, tetapi langsung diperbaiki. Sehingga nanti outputnya atau hasil produksinya itu benar-benar hasil output produksi yang sudah sempurna ya menurut mereka, sudah sempurna sesuai dengan plan. Yang ketiga tenaga kerja fleksibel. Nah, di sini maksudnya moga-moga juga bekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan, berpikir kreatif dan menampung transfer karyawan. Jadi misalnya pabrik otomotif, mobil Toyota di saat permintaan mobil sedan itu banyak, mereka akan segera produksi sedan. Yang mobil minibus itu akan dikurangi produksi, bahkan kalau perlu dihentikan karena untuk memenuhi kebutuhan minibus. Tapi di lain sisi begitu ada permintaan minibus banyak, sedan sedikit yaitu dikurangi. Jadi ini fleksibel dan switch produksi.
Oke, nah pemborosan pada just in time ini adalah produksi yang berlebihan yang tadi saya sebutkan bagaimana ada kelebihan ya 10% produksi. Ini adalah overproduction yang tidak memberikan nilai tambah, added value. Kedua, waktu menunggu, waiting time. Waktu menunggu untuk konsumen yang mendapatkan produk tersebut atau waktu menunggu dari satu produksi ke produksi lain. Kemudian transportasi juga sama. Sisa produksi itu juga harus dikirim menggunakan transportasi ya. Itu biaya. Kemudian proses yang berlebih, biaya transportasi itu juga sama menjadi biaya, dan proses yang berlebih itu juga akan menjadi biaya. Proses untuk penyimpanan ya, itu kan perlu proses. Kemudian persediaan berlebih inventory. Karena rencana produksinya dinaikkan 10%, otomatis juga ada persediaan ya, bahan baku, bahan dalam proses atau bahan pendukung lainnya ditambahkan juga, dilebihkan juga. Itu akan menjadi biaya lebih yang tidak memberi nilai tambah. Kemudian gerakan tidak perlu, motion, dan 7 adalah produk cacat. Ya, ini pemborosan pada just in time. Nah, just in time itu banyak digunakan untuk kegiatan seperti inventory reduction atau menekan persediaan ya, bahan-bahan persediaan. Kemudian quality improvement, meningkatkan kualitas. Kemudian lead time reduction, perkecil lead time. Kemudian continuous improvement, Kaizen yang minggu lalu kita sudah bahas. Kemudian preventive maintenance ya, atau pemeliharaan untuk preventif, pencegahan. Oke, benefit dari just in time. Ini dari sisi biaya akan sangat berkurang karena pengurangan waktu siklus pembuatan, pengurangan waste dan inventory, serta penghapusan operasi yang tidak bernilai ya, tadi sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian kualitas itu bisa ditingkatkan. Ini manfaat just in time. Kemudian desainnya bisa lebih cepat, menyesuaikan dengan permintaan ya konsumen, sehingga hasilnya itu bisa langsung segera dapat dikirim ke toko. Yang keempat, peningkatan produktivitas. Jadi lebih produktif ya, tanpa ada kesalahan-kesalahan itu. Yang kelima adalah fleksibilitas sistem produksi yang lebih tinggi, fleksibel ya, tadi bisa men-switch produksi dari A ke B, B ke A lagi, dan seterusnya. Yang keenam adalah administratif dan kemudahan dan kesederhanaan. Ini keuntungan dari just in time. Nah, karakternya adalah karakter perusahaan yang telah menerapkan just in time. Pertama, kualitasnya tinggi. Sedikit cacat produksi, bahkan tidak ada mungkin ya. Kualitas tinggi, kemudian tingkat persediaannya rendah. Karena memang itu semua adalah pesanan, sudah jadi pesanan yang diproduksi. Kemudian jalur produksinya fleksibel tadi. Kemudian perubahan struktur organisasi yang mengarah pada produk. Struktur organisasi itu sudah didesain menurut produk. Jadi kalau produk A, struktur organisasinya ada tersendiri yang menghandle, produk B juga sama. Oke. Nah, sistem pembelian just in time. Sistem pembeliannya itu menggunakan penjadwalan yang tepat waktu. Ya. Nah, just in time juga mensyaratkan para pemasok untuk mengirim stok cadangan dan bahan baku tepat pada waktunya untuk produksi. Jadi hubungan dengan pemasok itu adalah hal yang sangat penting. Oke, kemudian ini kita lewati saja. Nah, prinsip dari just in time ada total quality management, production management, supplier management, vendor management, human resource management. Jadi semua manajemen dari kualitas total, manajemen produksi, manajemen supplier, manajemen persediaan, sampai manajemen sumber daya manusia. Ini yang menjadi prinsip dari just in time. Nah, fondasi dari just in time ya adalah product design. Product design itu standar part ya, standar dari part-partnya, bagian-bagiannya. Kemudian design simplification,
dari desainnya, kemudian sistem produksi, ya, dan kemampuan tinggi, dan concurrent engineering. Oke, nah itu dari produk design. Kemudian dari proses desainnya adalah small lot size, ukuran lot yang kecil. Kemudian setup reduction, jadi waktu setupnya itu ditekan, ya. Kemudian limited work in process, quality improvement, peningkatan kualitas, production flexibility, ya, produksi yang fleksibel. Kemudian little inventory storage, penyimpanan persediaan yang kecil. Nah, personal or organization, ya, elemen yang pertama, workers as asset. Jadi pekerja itu sebagai aset karena mereka sangat beragam. Kemudian cross train workers, continuous improvement, dan leadership kepemimpinan. Nah, kemudian manufacturing, programming, planning and control, atau kalau di pabrik itu namanya PPIC, product planning inventory control, ya. Pertama menggunakan full system, kemudian visual system, Kanban. Kemudian Kanban itu kartu apa ya? Kartu sinyal, ya, kartu tanda. Oke, kemudian close vendor relationship, hubungan dengan apa namanya, supplier. Kemudian reduce transaction processing, delay in delivery. Jadi delay-nya dalam pengiriman itu ditekan, kemudian preventive maintenance. Ya, dan ini gambarannya traditional production. Nah, kita lihat bagaimana big purchase shipment, pengiriman dalam kontainer. Mereka menggunakan kontainer untuk pengiriman karena produksinya besar. Ya, ini kemudian menghasilkan lot of inventory push material. Jadi material-material yang besar yang harus didorong agar masuk ke dalam tahap berikutnya. Mana, ya? Bisa ke gudang atau distributor dan sebagainya. Nah, bandingkan dengan ini, ya, just in time. Di sini mereka pengirimannya kecil, menggunakan smaller shipment. Kalau tadi menggunakan kontainer, kalau ini hanya menggunakan mobil box kecil. Ya, nah di sini mereka juga akan kirim dengan apa namanya, dengan pengiriman yang kecil-kecil tadi juga, ya, tidak perlu dengan kontainer. Jadi hanya membuat mengirim apa yang dibutuhkan. Nah, ini perbedaan just in time dan manufacturing, tradisional manufacturing, ya. Dari kualitas, dari keahliannya, dari kesalahannya, kemudian persediaannya, kemudian dari antriannya, ya, just in time tidak boleh ada antrian. Kemudian ada nilai otomatisasi, sumber pengurangan biaya. Aliran materialnya, material harus tarik ke dalam pabrik, ya. Kalau tradisional itu material harus didorong keluar dari pabrik. Kemudian lot size, ya. Kemudian biaya tenaga kerjanya. Biaya tenaga kerja merupakan biaya tetap. Kalau di just in time, kalau di tradisional, biaya tenaga kerja merupakan biaya variabel. Kemudian kecepatan mesin, kalau di just in time, mesin diibaratkan pelari maraton, harus endurance, punya daya tahan yang tinggi. Ya kan? Karena apa? Produksinya nonstop. Ya kan? Beda dengan tradisional. Tradisional itu kadang ada high season, produksinya sangat-sangat tinggi, tapi di berikutnya bisa jadi produksinya kecil sedikit. Kemudian pembeliannya dari supplier terbatas tapi rutin, ya. Kalau tradisional membeli dari banyak penjual, supplier banyak. Kebersihannya juga, kemudian horizon, kesabaran dalam mempelajari keseluruhan proses dalam hal menyediakan kesalahan dan mencapai standar zero